Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Ini merupakan part yang ketujuh, lanjutan dari part pertama sampai ke-6 yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang transformator atau trafo. Trafo adalah alat yang digunakan untuk mengubah besar tegangan listrik. Trafo terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan oleh inti besi. Trafo ada dua jenis, yaitu yang pertama, trafo step up, yaitu trafo yang berfungsi menaikkan tegangan listrik. Yang kedua, trafo step down, yaitu trafo yang berfungsi menurunkan tegangan listrik. Berikut akan saya sajikan gambar transformator. Ini gambarnya. Dan ini keterangannya. Gambar yang kiri yaitu gambar A merupakan gambar transformator step down. Sedangkan gambar yang kanan yaitu gambar B merupakan gambar transformator step up. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri trafo step up dan step down. Yang A, ciri-ciri trafo step up yaitu: pertama, NP lebih kecil dari NS. Kedua, VP lebih kecil dari VS. Dan yang ketiga, IP lebih besar dari IS. Lalu yang B, ciri-ciri trafo step down yaitu: pertama, NP lebih besar dari NS. Kedua, VP lebih besar dari VS. Dan yang ketiga, IP lebih kecil dari IS. Berikut ini keterangannya. NP adalah jumlah lilitan primer. NS adalah jumlah lilitan sekunder. VP adalah tegangan primer. VS adalah tegangan sekunder. IP kuat arus primer. Dan IS adalah kuat arus sekunder. Selanjutnya saya jelaskan tentang prinsip kerja trafo. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi lilitan sekunder. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Inti besi digunakan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Lalu hal apa yang mempengaruhi besarnya tegangan sekunder? Besar kecilnya tegangan sekunder yang dihasilkan trafo dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder.
Selanjutnya saya jelaskan tentang trafo ideal. Trafo dikatakan ideal jika pertama, besar energi listrik pada kumparan primer atau WP sama dengan besar energi listrik pada kumparan sekunder atau WS. Syarat kedua, efisiensi trafo sama dengan 100%. Berikut saya sajikan rumus-rumus pada trafo. NP dibagi NS sama dengan VP dibagi VS sama dengan IP dibagi IS. Keterangannya sebagai berikut. NP adalah jumlah lilitan primer, NS adalah jumlah lilitan sekunder, VP adalah tegangan primer, VS adalah tegangan sekunder, IP adalah kuat arus primer, dan IS adalah kuat arus sekunder. Lalu bagaimana cara menghitung efisiensi trafo? Berikut saya sajikan rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi trafo. Rumus yang pertama, efisiensi trafo sama dengan PS dibagi PP dikali 100%. Atau bisa juga menggunakan rumus yang kedua, efisiensi trafo sama dengan VS dikali IS dibagi VP dikali IP dikali 100%. Berikut keterangannya. Efisiensi trafo lambangnya seperti huruf N, satuannya persen. Lalu yang PS itu artinya daya listrik sekunder, satuannya watt. PP adalah daya listrik primer, satuannya watt. VS adalah tegangan sekunder, satuannya volt. VP adalah tegangan primer, satuannya volt. IP adalah kuat arus primer, satuannya ampere. Dan IS adalah kuat arus sekunder, satuannya ampere. Berikut saya sajikan contoh soalnya. Soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 36 nomor 1. Sebuah transformator memiliki 1500 lilitan primer dan 300 lilitan sekunder. Bila tegangan sekunder transformator tersebut 3 volt dan arus primernya 4 mA, berapakah tegangan primer dan arus sekundernya? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui jumlah lilitan primer dilambangkan dengan NP sama dengan 1500 lilitan. Sedangkan jumlah lilitan sekunder dilambangkan dengan NS sama dengan 300 lilitan. Tegangan sekunder dilambangkan dengan VS sama dengan 3 volt. Dan kuat arus primer dilambangkan dengan IP sama dengan 4 mA. Ditanyakan tegangan primer dilambangkan dengan VP dan kuat arus sekunder dilambangkan dengan IS. Mari kita jawab. Untuk pertanyaan yang pertama,
kita akan menggunakan rumus NP dibagi NS sama dengan VP dibagi VS. Sehingga kalau kita mencari VP, rumusnya adalah NP dikali VS dibagi NS sama dengan 1500 dikali 3 dibagi 300 sama dengan 15 volt. Lalu jawaban soal yang kedua, kita menggunakan rumus NP dibagi NS sama dengan IS dibagi IP. Maka untuk mencari IS sama dengan NP dikali IP dibagi NS sama dengan 1500 dikali 4 dibagi 300 sama dengan 20 mA. Contoh soal kedua saya ambil dari buku BSE halaman 36 nomor 2. Sebuah transformator step down terdiri atas kumparan primer dengan 1200 lilitan dan kumparan sekunder dengan 40 lilitan. Jika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan sebesar 330 volt, berapa tegangan pada kumparan sekunder? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui jumlah lilitan primer dilambangkan dengan NP sama dengan 1200 lilitan. Sedangkan jumlah lilitan sekunder dilambangkan dengan NS sama dengan 40 lilitan. Tegangan primer dilambangkan dengan VP sama dengan 330 volt. Ditanyakan besar tegangan sekunder dilambangkan dengan VS. Mari kita jawab. Kita menggunakan rumus NP dibagi NS sama dengan VP dibagi VS. Sehingga kalau kita mencari VS sama dengan NS dikali VP dibagi NP sama dengan 40 dikali 330 dibagi 1200 sama dengan 11 volt. Jadi tegangan pada kumparan sekunder sebesar 11 volt. Contoh soal ketiga saya ambil dari buku BSE halaman 36 nomor 3. Jika daya listrik yang mengalir pada kumparan primer dan sekunder sebuah transformator berturut-turut sebesar 350 watt dan 70 watt, berapa efisiensi transformator tersebut? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui daya pada kumparan primer dilambangkan dengan PP sama dengan 350 watt. Sedangkan daya pada kumparan sekunder dilambangkan dengan PS sama dengan 70 watt. Ditanyakan efisiensi transformator yang lambangnya seperti huruf N itu. Mari kita jawab. Efisiensi transformator sama dengan PS dibagi PP dikali 100%. Sama dengan 70 per 350 dikali 100%. Sama dengan 20%. Jadi efisiensi transformator sebesar 20%. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.